Kalau 1 kilo ini dengan ukuran sekian, Pak. Intinya di sini penimbunan tadi. Kotoran ayam betelur juga bisa, kotoran sapi juga bisa, juga bisa kotoran kambing bisa. Tapi ada satu lagi yang perlu saya katakan di sini, Pak. Doa yang penting. Oh ya. Doa minta kepada Allah kan begitu ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat lur. Jadi teman-teman ya, pada pagi hari ini kurang lebih sekarang jam 8 pagi ya kalau tidak salah. Kalau tidak jam 8 ya jam setengah 9 teman-teman. Saya sekarang lagi berada di kebunnya Pak Untung ya. Banyak yang pengen tahu kondisi terbaru dari kebun Pak Untung. Nah, saya sempatkan ke sini untuk meliput kebun Pak Untung. Jadi sepertinya ini tidak ada panenannya ini lur ini. Nah, orangnya itu sementara istirahat karena beliau sedang mempersiapkan bedengan untuk ditanamin kangkung. Nah, makanya sekalian saya mau videokan. Jadi masih banyak yang nanya-nanya bagaimana caranya nanam kangkung. Nanti kita ikuti kegiatannya Pak Untung ya sampai selesai, sampai naburnya Le ya. Ya, itu sudah ada ambur. Oh, ini sudah di. Sudah. Nah, ini. Oh, ini sudah dihambur ya. Ini nanti di sini dulu, nanti ini yang sudah jadi. Nanti ini mulai penggarapannya Pak. Tadi ini deh. Ini kan yang sudah mulai dibuat bedengan. Jadi bedengan, kemudian diratakan. Setelah diratakan nanti dihamburkan bibit. Setelah dihamburkan bibit, bibit kangkung itu ditutup Pak. Bisa juga pakai traktor, bisa juga dipupuk ditutup pakai sekam padi. Seperti ini ya. Seperti ini. Ketika sudah jadi seperti bedengan seperti ini, sudah rata, mungkin dihamburkan bibit. Setelah dihamburkan bibit itu ditutup Pak dengan tanah. Bibitnya itu ditutup dengan tanah, bisa pakai garuk lah istilah orang Jawanya begitu. Oh iya. Bisa juga pakai traktor, ditendang traktor bisa, ditabrak traktor bisa. Jadi untuk Pak Untung ini lur, nanti kita sambung lagi. Untuk Pak Untung ini menggarapnya ini tetap pakai traktor ya? Traktor apa? Kulti apa? Traktor besar Pak? Nah ya traktor ini Pak, bus yang besar. Oh yang tangan itu. Jadi tetap pakai traktor, bukan dicangkul manual. Kemudian perapiannya baru dicangkul manual lur. Tinggal sedikit-sedikit. Ya, dirapikan dengan cangkul ya. Jadi sebelum dirapikan ya seperti ini teman-teman. Ya, ini belum jadi Pak. Ini nanti ketika nanti mau akan diturunkan bibit, ini di traktor kembali, bedeng kembali pakai traktor. Begitu sudah baik, gembur, betul-betul gembur, baru diratakan seperti ini. Nah ini yang sudah siap untuk dihamburi bibit. Pokoknya intinya teman-teman, disiapkan lahannya dulu bedengannya. Nah, kalau punya traktor ya traktor, kalau cangkul ya cangkul, terus rapikan seperti ini baru siap ditanamin. Ya, kalau sudah seperti ini berarti siap dihambur bibit Pak. Nah, jadi kalau dihambur, tapi saya sekali lagi kalau kangkung atau bibit kacang tunggal atau kangkung ketika sudah diratakan seperti ini nanti dihamburkan bibit. Setelah dihamburkan bibit itu ditutup Pak dengan tanah. Tetap ditutup dengan tanah. Mungkin tak ambilkan garuk dulu Pak supaya jelas. Oh iya. Nah, tunggu di situ Pak dulu. Jadi kalau Pak Untung memberikan ilmunya itu enggak sepotong-sepotong lur. Jadi nanti sekalian kita tanya juga caranya nanam bayam lur. Tuh orangnya kalau lagi saya videokan begini semangat, seneng karena seneng berbagi ilmu ya kalau Pak Untung ini. Dan cara menjelaskannya juga ya enak orangnya lur. Jadi teman-teman yang pengen belajar tanam kangkung ya, walaupun sebenarnya tanam kangkung itu gampang, tapi ternyata ada juga sahabat info desa yang tidak bisa, yang masih nanya-nanya terus di kolom komentar ya. Yang paling pertama siapkan lahannya. Ya sekali lagi kalau tidak punya traktor ya bisa pakai cangkul biasa.
Siapkan bedengannya, dicangkul pokoknya ya. Habis dicangkul terus digemburkan ya, digemburkan, diratakan, dirapikan lur. Seperti ini kan lurus ini teman-teman ya. Nah, setelah itu terus ditabur bibitnya. Habis itu baru ditimbun, ditutup kembali dengan tanah. Nah, ini garuknya Pak Untung ini. Nanti supaya ndak, maksud saya supaya ndak kayak getokan aja lah kira-kira begitu. Nah, ini sudah bibit tempat yang sudah disiapkan. Tapi ini kapan sampai mau hambur bibitnya ini? Sebentar Pak, langsung hambur. Lah kenapa ndak nanti langsung sekalian dari bibitnya? Ya iya. Baik. Nah, jadi karena orangnya mau tanam sekalian langsung kita lihat cara menghamburnya juga versi Pak Untung. Dan untuk bedengannya ini ukurannya ini nanti sekitar 50-an meter ini kalau ada salah teman-teman. Ndak sampai ya, sekitar 40 meter ya, sekitar 40 meter ini bedengannya teman-teman. Jadi sambil Pak Untung ngambil bibit kangkungnya, sekarang kita coba review kebunnya Pak Untung dulu ya. Ini ada tanaman bayamnya. Nah, ini teman-teman tuh, terus ini ada ubi jalarnya. Terus ini lahan yang dipersiapkan lagi yang sudah ditraktor, tidak tahu untuk apa ini ya, untuk ditanamin apa saya juga kurang tahu. Jadi sebenarnya sudah agak lumayan bersih ya dibanding sebelumnya. Terus nah ini besok beliau ini mau persiapan untuk panen kangkung teman-teman, panen kangkung dan bayam. Nah ini bayamnya yang siap untuk dipanen besok ini. Kangkungnya juga ini jos gelundos lur ya. Tuh. Terus ini ada lahan yang banyak rumputnya ini lur, ini sengaja dibiarkan karena untuk persiapan makan ternaknya Pak Untung ya, untuk sapinya Pak Untung. Jadi beliau ini kalau nanam ini tidak lebar-lebar ya. Pokoknya sedikit-sedikit tapi terus ada ya, continue. Nah, orangnya sudah datang ambil bibitnya ya. Jadi sebenarnya ini kaki saya ini masih bengkak lur, masih sakit ya. Tapi demi sahabat Info Desa Channel, saya sempatkan untuk meliput kegiatan warga saya. Nah, ini untuk ukurannya dulu teman-teman ya. Untuk ukurannya dulu ini bedengannya ini kira-kira berapa meter ini? Ada 2 meter, Le? Nah Pak, ya sekitar 140-an Pak. 140. Nah kalau di sini kan kira-kira 150-an kayaknya ini ya. Ya boleh lah 150 sampai 150 140 boleh. Jadi 140 sampai 150 kali sekitar 40 meter ini. 4 meter lah. Kali sekitar 40 meter ini bibitnya menghabiskan 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Bisa dilihat nanti ke sana ini bibitnya mereknya Bika. Ya. Bika. Jadi cukup panjang teman-teman ya. Biasanya kalau yang lainnya itu kalau di Pak Sugeng itu biasa sampai 25 meter saja itu 1 kilo. Terlalu rapat Pak. Terlalu rapat ya. Rapat. Nah, kalau 1 kilo ini dengan ukuran sekian Pak, intinya di sini penimbunan tadi. Iya. Penimbunan. Baik, nanti Bapak bisa tunggu di sini, saya tak mengambur dulu. Loh iya saya ikutin toh. Ya, saya ikutin ya. Ini cara mengamburnya seperti ini. Tuh. Karena tidak bisa juga 1 kali. Bisa kanan kiri nantinya. Oh, kanan kiri ya? Iya, Pak. Jadi seperti begitu ini saja teman-teman cara menghamburnya. Seperti ini. Intinya di sini jangan sampai jatuh ke paritnya saja Pak, supaya enggak kelihatan apa ya. Ya kalau 1-2 sih enggak apa-apa. Wajar-wajar saja kalau ada yang. Kalau lebih baik itu di bedengan di paritnya itu lebih bagus, bersih, lebih bagus. Profesional katanya. Jadi seperti inilah cara nanam kangkung versi Pak Untung lur. Bisa diikuti hingga sampai. Tapi kalau untuk
cara penaburannya ya di sini nih hampir sama teman-teman, semuanya seperti ini. Iya. Paling tinggal cara ngayun tangannya saja yang berbeda. Nah, ini enggak bisa satu kali Pak, satu kali langsung tembus enggak bisa rata Pak. Jadi separuh-separuh ya. Separuh. Kalau ukuran bedengan yang lebar seperti ini teman-teman. Kalau bedengannya kecil ya bisa. Tapi untuk maksimalnya itu tanaman kangkung tidak seperti agak lebar seperti ini Pak. Maksimal. Nah ini diulang dari sebelah seperti ini karena maksudnya supaya rata tumbuhnya dan tidak ada yang jarang, tidak ada yang rapat begitu. Ini tujuannya itu untuk dua kanan kiri ini diulangi kanan kiri supaya seperti itu. Jadi ini sudah lengkap teman-teman ya dengan ukuran bedengannya. Iya. Ukuran 140 kali 40 meter itu cukup 1 kilo di Pak Untung. Cukup 1 kilo Pak, sudah rapat. Nah tinggal nanti penimbunan saja karena bibit kangkung itu ketika tidak ditimbun akarnya bisa naik ke atas Pak, tidak terus bisa, mati gitu ya. Mati, tidak bisa tumbuh semua seperti itu. Guling-guling, gelimpang-gelimpang. Tuh cukup simpel teman-teman. Ya 1 kilo nanti paling masih diputer lagi itu 1 kali enggak tinggal kalau sudah habis ya enggak Pak, enggak sedikit. Oh entek habis persis, Pak, ya persis pas teman-teman ya, enggak sedikit lagi tuh. Nah, persis betul. Jadi sekali lagi 1 kilo ukuran bedengan 140 sampai 150 ya, 140 sampai 150 cm ya, kali 40 meter itu menghabiskan 1 kilo bibit kangkung teman-teman. Sudah terhitung Pak, kalau 10 bedeng ya 10 kilo. Jadi bibit. Kalau 10 bedeng 10 kilo bibit. 10 kilo bibit. Nah ini yang selanjutnya sudah saya ambur, kemudian bisa dibibitkan seperti ini manualnya Pak. Ya. Kalau pakai traktor juga bisa. Seperti ini manualnya. Lah nanti bisa pakai cangkul juga bisa. Kalau pakai cangkul kurang rata Pak. Kurang rata itu bisa di anu Pak. Nah seperti ini. Oh iya. Penak ya. Nah seperti ini. Nah ini dimaksudkan agar nanti bisa tumbuh rata karena tertimbun, karena yang namanya kangkung itu kan bibitnya besar, kemudian seperti kacang tunggak dan lain sebagainya itu harus ditimbun seperti ini Pak. Beda dengan bayam, kalau bayam tidak perlu. Kalau bayam, nah mungkin bisa saudara-saudaraku dimanapun berada ini sudah cara yang paling mudah lah seperti ini. Pokoknya setelah diambur ditimbun lah. Iya. Biasa kalau yang jelas kalau enggak punya begini bisa pakai cangkul juga bisa. Bisa lah, tapi bisa. Kurang maksimal rata, ya. Kadang orang itu diambilkan dari parit-paritnya ini bisa. Kemudian dilemparkan ke bedengannya. Maksimal Pak. Saya dan lama. Nah, ini seperti ini. Dan bibit ini usahakan jangan sampai kelihatan kalau bisa. Nah, tertutup rapat seperti inilah. Ini kan awalnya kelihatan Pak, bibit seperti ini kelihatan. Nah, kemudian kalau sudah digaruk seperti ini, nah, kemudian tidak kelihatan. Nah, bisa tumbuhnya supaya tumbuhnya itu rata nanti. Ini yang juga menambah apa ya? Kesempurnaan untuk tumbuhnya, Pak. Nanti kalau tidak ditimbun seperti ini, tumbuhnya itu enggak bisa 100% tumbuhnya. Banyak yang tidak tumbuh. Nah, kemudian seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan nanti sekali lagi kalau sudah seperti ini, sudah digaruk seperti ini, itu tertutup. Kemudian ditambahkan dengan pupuk kandang. Itu sekam padi ya? Seperti pupuk kandang seperti itu. Itu cara yang mudah sekali. Jadi nah, itu kalau ada sekam padinya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, pupuk kandang. Yang penting tai ayam, kotoran ayam, kotoran ayam betelur juga bisa, kotoran sapi juga bisa, juga bisa kotoran kambing bisa. Intinya di sini ketika sudah diambur, ditutup, setelah ditutup baru
berikan pupuk kandangnya tadi. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Nah nanti ini contohnya seperti ini. Ini yang sudah. Nah contohnya seperti ini. Ini sudah dihambur bibitnya. Ini sudah dihambur bibitnya, Nah, kemudian terus dihamburkan pupuk kandangnya. Ini seperti ini. Nah ini pupuk kandangnya. Ini sekam padi campuran kotoran ayam teman-teman ya. Ya ini Ayam kan potong. kotoran ayam potong, Pak. Mm-mm. Kotoran ayam potong memang kan diberikan alas dengan yang namanya sekam padi. Mm-mm. Tetapi ini bukan sia-sia Pak di sini, karena ini atau untuk menahan virus yang dari dalam tanah Pak ini. Ini pupuk sekam padi ini. Jadi itu. Ini lebih sekali lagi saudara-saudaraku, ini lebih tebal memberikan ini itu lebih bagus karena mengurangi tumbuhnya gulma. Semakin tebal ini diberikan semakin bagus sebenarnya, tinggal kembali kepada modalnya tadi itu. Karena mbak harganya pun satu karungnya sudah 10.000 sekarang. Nah maksimalnya itu kalau kangkung 1 kilo itu bisa diberikan sampai 4 sampai 5. Begitu ya. 4 sampai 5 karung Pak. Nah kalau sudah tertutup rapat, nah ini luar biasa tumbuhnya Pak, dan bisa dipraktekkan dimanapun berada nanti saudara-saudaraku. Iya. Kembali kalau ini kan yang biasa yang diketakutkan kan dengan harga. Harga. Ini saya ambil yang paling kecil, kalkulasi yang paling kecil. 1 kilo ini ketika dipupuk kandang dengan tebal itu bisa menghasilkan sampai 300 Pak. Ini harga kalau 300 itu harga Rp1.000 berarti 300.000. 300 ikat. 300 ikat. Tapi kalau di harga 1.000 berarti kan 300.000 per kilonya tadi. Lah dipotong dengan bibitnya berarti berapa? 33.000 sekarang. Kemudian pupuk kandangnya 40 atau 450. Nah itu modalnya. Nanti kemudian ditambahkan urea itu sekali lagi, penambahan urea itu tidak bisa satu kali atau 2 kali, paling tidak 3 kali sampai 4 kali. Biasa 1 kilo ini berapa urea? Ureanya Menghabiskan urea bisa sampai 2 kilo Pak. 2 kilo bisa ya? Kilo. Karena tidak perlu banyak, intinya kan untuk mensupport pertumbuhan saja. Artinya mungkin kalau ini ya sudah tumbuh nanti sudah tumbuh total, maksudnya dibuangkan dikit. Kemudian nanti umur 10 hari atau 1 minggu lebih itu dibuangkan kembali. Nanti sudah masuk begini, sudah kira-kira begini tingginya, itu dibuangkan kembali. Kalau belum bagus bisa sampai 4 kali. 4 kali sedikit, ya. Jadi untuk hari-harinya itu harinya itu berapa hari sekali? 5 hari sekali Pak. Oh, dari tanam 5 hari kasih. Tapi tidak takut gosong itu? Enggak Pak, enggak. Kalau sudah seperti ini misalnya Pak, ini sedikit saya gambarkan di sini aja. Ini sudah besar ini. Nah kalau seperti ini belum Pak, ini walaupun dibuangkan pupuk, ini masih ada bekas pupuknya. Walaupun dibuangkan pupuk tidak Pak, enggak kenaan daunnya enggak. Nah nanti kalau sudah seperti ini tingginya, itu dibuangkan urea itu bisa disapu-sapu dengan daun gamal apa-apa. Oh iya. Supaya turun tidak menempel di pohonnya. Yang membuat gosong itu Pak, nempel di pohonnya. Lah sekali lagi mungkin satu yang perlu saya beritahukan di sini, karena kalau memupuk urea jangan sekali-kali itu ada air di daunnya. Ketika ada embun misalnya, atau air hujan, jangan. Nah itu jadi harus kering betul. Kering seperti ini tujuannya tidak nempel di daunnya. Kalaupun ada itu sedikit-sedikit, itu bisa disapu-sapu dengan daun gamal apa seperti itu. Yang jelas lebih bagusnya itu kalau posisi kering ya, cuaca panas lah ibaratnya, tidak hujan. Tapi kalau ada air yang menempel di daunnya bisa gosong, nempel ya, pupuknya bisa nempel dan mengakibatkan gosong. Sore hari itu sore. Yang bagus. Oh iya. Kemudian masuk di malam hari, begitu yang paling bagus. Dan itu bisa dipraktekkan saudaraku tadi. Awalnya seperti itu gambarannya. Yang penting jangan terlalu banyak-banyak ya, secukupnya saja. Nah intinya kan kalau urea itu kan tujuannya untuk mensupport saja Pak, untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi lah pupuk urea ini yang penting sekali. Pupuk urea itu kan paling 5 hari sekali kekuatannya Pak. 5 hari ini zat yang ada di tanah ini habis. Urea itu sekali lagi urea yang masih sudah turun di tanah itu ketika 5 hari sudah habis. Nah nanti kalau sudah 5 hari itu habis, diberikan lagi, masuk 5 hari lagi, diberikan lagi. Kalau belum bagus, masih kurang puas, tambahkan lagi 1 kali sampai 4 kali, baru dipanen Pak.
Itu sekali lagi kalau mau panen, kalau ingin mendapatkan apa ya hasil yang maksimal, kurang 4 hari diambil, dipanen, ditambahkan urea lagi. Urea lagi. Ya, nah, itu nanti melihat apa namanya maksimalnya panen itu. Nah, bisa dicoba, monggo saudara-saudara kalian dicoba. Nah, itu. Jadi lengkap lur, jelas sekali lur penjelasannya. Jadi seperti itu ya intinya. Kalau misalnya disiapkan 2 kilo berarti tinggal dibagi 4 kali saja 2 kilonya ya. Ya, gitu. Itu. Jadi yang pengen tahu cara nanam kangkung ya seperti itu. Ini versinya Pak Untung. Nanti kalau beliau nanam bayam juga saya tanyakan versi nanam bayam Pak Untung. Nah, kalau bayam ini yang sudah tumbuh juga itu yang di sana masih baru mulai tumbuh ya. Itu bayam. Enggak ada yang nanya itu kalau bayam itu untuk ukurannya berapa sendok dikasih gitu yang ditanyakan. Bisa Pak. Ini kalau gudlut bedengan yang semacam ini panjangnya Pak, itu kalau 1 kilo setengah kilo namanya bibit saset itu Pak. Bibit saset itu kan setengah kilo. Nah kalau bedengan seperti ini dibagi 4. Oh begitu. 4. Ya. Nanti dibuka lalu kemudian dibagi 4 atau ditakar pakai gelas kah atau seperti apa itu. Yang penting bagi 4. Nah ini kalau bedengan panjangnya seperti ini Pak. Sekali lagi jangan salah, ini bedengan kurang lebih 40 meter. Lebarnya ya seperti ada yang mungkin agak kecil, bisa juga ada yang besar, itu sama-sama. Ya seperti tadilah ukuran kangkung tadi. Nah itu 4 Pak, dibagi 4. Itu sudah pas, itu jarangnya seperti ini. Jadi teman-teman ukurannya ya kalau bayam ya, kalau teman-teman beli bibit yang 1 saset itu yang setengah kilo, itu dibagi 4. Dibagi 4 digunakan untuk bedengan ukuran 1,5 kali 40 meter. Ya, pas. Ya, begitu. Nah, berarti bisa jadi 4 bedeng ya. Bagi 4 bedeng. Oh iya. Nah. Untuk caranya juga sebenarnya untuk cara pengolahan lahannya hampir sama. Sama Pak. Kalau pengolahan sama. Cuma ini yang perlu dicatat di sini mungkin saudara-saudaraku dimanapun berada, ini bedengan ini yang perlu rata. Sekalipun kangkung, kemudian apa namanya bayam juga sama. Karena ini nanti kalau rata, pupuk kandangnya juga tebal, ini tingginya itu rata Pak. Lah itu yang membuat nanti maksimal hasilnya seperti itu. Kalau bayam ukuran 1 sendok itu kira-kira jadi berapa? Berapa ukuran bedengan berapa itu? Ya kalau setengah kilo itu berapa sendok ya Pak kira-kira ya? Tinggal begitu saja ya. Nah itu ukuran yang paling mudah itu Pak. 1 saset itu kan setengah kilo. Nah itu yang paling mudah bagi 4. Yang satu pokoknya itu bisa jadi 4 bedeng dengan ukuran bedengan 150 kali 40 meter. Nah itu. Terus untuk pengolahan lahannya juga sama seperti ini. Hanya kalau bayam tidak perlu tidak perlu ditutup ya teman-teman. Kalau kangkung seperti kangkung atau kacang tunggal itu perlu ditutup Pak. Karena kalau tidak ditutup dia tidak akan tumbuh. Kalau bayam enggak usah? Enggak usah. Kalau bayam tidak usah. Nah ini bedanya itu saja. Kalau bayam hanya sudah rata seperti ini, dihamburkan bibit, kemudian dia dihamburkan bibit lalu kemudian ditutup dengan pupuk kandang. Iya. Setebal-tebalnya pupuk kandang bagus. Artinya tapi itu bayam kira-kira bisa enggak kalau pupuk kandangnya duluan dihambur baru boleh, bisa juga ya? Bisa. Boleh. Jadi kalau bayam bebas lur, pupuk kandangnya mau duluan boleh, mau setelah dihambur terus ditutup dengan pupuk kandang juga boleh. Bisa Pak, bisa. Nah, kalau kangkung ini pupuk kandangnya ini harus belakangan karena fungsinya juga untuk menutup bibitnya juga. Nah itu bedanya kalau bayam tadi seperti inilah Pak. Kira-kira kalau bayam itu seperti ini. Ini seperti ini. Sekali lagi bedengan tetap rata bagus. Rata bagus bedengan. Nah sudah dibuangkan bibit langsung ditutup dengan pupuk kandang. Nah ini sudah mulai tumbuh ini. Nah sekarang kalau untuk kan biasa orang yang belum bisa tanam itu kalau langsung dari bibitnya kan kadang rapat ya. Berarti kalau bayam kan biasa ada dicampur dengan boleh, bisa dicampur dengan tanah kering atau dicampur dengan abu dapur misalnya. Bisa. Nah itu intinya kembali lagi Pak, saya berikan praktek itu. Kalau kangkung tadi kan saya ambil 2 kali ya.
ke kanannya satu kali, ke kirinya juga 1 kali. Lah kalau bayam bisa 4 kali Pak, itu lebih bagus. Oh begitu. Keluarnya ini sedikit-sedikit. Ini etiknya tadi begini. Hanya kalau kangkung kan bisa begini-begini aja, tapi kalau bibit bayam ini tangannya dikasih, jarinya dikasih begini. Kalau untuk ukurannya, kalau untuk ukuran tanahnya, mencampur tanahnya dengan ukuran yang 1/2 kilo dibagi 4 tadi dikasih berapa gelas atau berapa liter tanah? Maksudnya tanah keringnya. Tanah keringnya, ya. Bisa juga sampai 4-5 liter bisa Pak. Nah itu saja. Oh begitu. Nah, supaya tujuannya untuk meratakan. Nah tinggalkan saya ambil di sini untuk mudahnya mengambur tadi saja kan. Iya, supaya mudah. Itu. Kan ditambahkan tanah itu untuk memudahkan pengamburan supaya tidak rapat lah intinya. Iya. Lah itu jangan 1 kali seperti kangkung tadi yang saya contohkan di sana. Kalau bayam bisa 4 kali itu lebih bagus. 4 kali balikan. Iya, 4 kali balikan. Balik, lebih rata, lebih bagus. Nah, iya. Pemupukan juga kemudian urea tadi setelah diberikan pupuk kandang tumbuh seperti ini Pak. Ini yang penting sudah tumbuh seperti ini. Ini besok sudah bisa di urea. Oh begitu. Ya. Ini umur berapa hari ini? Ini baru 4 hari. 4 hari. Nanti 5 harinya sudah tumbuh pol total. Kemudian dibuangkan urea supaya tumbuhannya itu kalau orang Jawa bilang tokol gitu. Subur dari sejak dini gitu kira-kira. Jadi itu. Kalau sudah muncul seperti ini teman-teman ya, ini umur 4 hari atau 5 hari sudah bisa dibuangkan urea. Dibuangkan urea tadi dengan skala kecil tadi itu. Dengan sedikit-sedikit ya. Kalau untuk hamburan pertama 1 kilo itu jadi berapa kali kira-kira? Ya tadi sama Pak, kalau pemupukan 2 kilo ya? Sama 2 kilo jadi 4 kali. Panen, ya. Oh iya, sampai panen 4 kali loh. Iya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tinggal dilihat perkembangannya. Kalau perkembangannya itu bagus, 3 kali cukup. 3 kali sudah bagus. Kalau enggak 4 kali lebih bagus lagi. Untuk harinya pemupukannya sama dengan kangkung? Sama. Nah, sekali lagi kalau biasanya orang ketika memupuk itu Pak, dia tidak tahu kegunaan pupuk N itu seperti nitrogen atau urea itu tadi. Karena itu sekali lagi itu yang saya perlu jelaskan di sini tadi. Namanya pupuk urea itu 5 hari habis Pak. Zat yang ada di dalam tanah itu habis. Jadi ketika sudah habis maka harus ditambahkan kembali. Ketika tidak maka daun itu akan menjadi kaku. Ketika sudah kaku, sudah disuruh kembali lagi untuk lemes kembali seperti itu tidak bisa Pak. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi untuk mensupport seperti itu. Oke teman-teman, cukup detail penjelasannya Pak Untung ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini mengganggu ini. Tapi ada satu lagi yang perlu saya katakan di sini Pak. Doa yang penting. Oh ya, minta kepada Allah kan begitu ya. Itu yang paling penting ya. Di samping tadi sudah teorinya ada, terus yang paling penting doa. Walaupun sudah begitu kalau tidak diizini Allah ya tidak jadi bagus. Yang jelas-jelas Pak, Allah yang memberikan rezeki, air yang mengalir dan seterusnya. Berarti ini kita berusaha menanam ikhtiar untuk menanam kangkung dan bayam tadi kan. Apa ya namanya? Allah yang memberikan gitu. Jadi kita iya. Intinya doa. Oke, teman-teman ya. Sudah panjang lebar dijelaskan Pak Untung caranya nanam kangkung versi Pak Untung. Cara nanam kangkung dan bayam versi Pak Untung ya. Baik, saya tak lanjut. Ya, lanjut sampean. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini. Tetap jangan lupa di like, komen, dan di support dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.